Ada yang tahu nggak Tretan? Bahwa KPK akhirnya kecolongan dalam menetapkan dan menangkap tersangka pelaku korupsi. Kecolongan kalau yang kali ini Tretan, betul-betul kecolongan. Kenapa harus kok bisa kecolongan? Iya, karena akibat terlalu leletnya penanganan kasus yang ditangani. Siapa dia? Kusnadi. Akhirnya ya Tretan menghembuskan napas terakhirnya 2 hari yang lalu. Siapa Kusnadi? Mantan ketua DPRD Jawa Timur. Dalam kasus apa, Rus? Ya itu tuh, kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur. Ada 21 tersangka loh. Tapi yang ditahan itu masih 4. Sehingga sisanya berapa orang itu Tretan? 17 itu belum ditahan tetapi ditetapkan tersangka. Kalau seperti ini apa jadinya yuk? Yang nggak ada persoalan sebetulnya sih. Yang namanya meninggal semua ini kan pasti akan merasakan dan mengalaminya. Hanya saja kita ini kan nggak tahu kapan itu Tretan ya. Tetapi ini sebetulnya apa namanya ya? Ya urgen, tidak terlalu urgen ya Tretan. Persoalan apa namanya, salah satu tokoh yang kesandung korupsi, namun hingga akhirnya dia menghembuskan napas terakhirnya. Coba kalau KPK bisa mempertimbangkan, misalkan ada salah satu pejabat yang kesandung korupsi, KPK itu perhatikan dari sisi usia dan umurnya. Loh, yang 21 tersangka itu ya Tretan, semua itu tidak muda-muda, ada yang tua bahkan. Bahkan saya menjamin ini ada salah satu tokoh yang saya rasa ini lebih tua dari Kusnadi. Siapa yuk? Ya silakan kalian cari sendiri. Ayolah Pak, segera ditangani. Segera ditangani Pak KPK. Kalau seperti ini mengulur-ngulur waktu dan lelet, pada akhirnya semua pelaku tersangka yang tidak ditahan di luar, pada akhirnya mereka akan uzur dengan apa? Dengan kematiannya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ada berita yang beredar bahwa KPK menghentikan perkara Kusnadi. Ya iyalah, masa nggak mau diberhentikan? Gak usah sampai persoalan kasus. Seseorang yang punya pinjaman kur, kalau sudah meninggal, sisanya itu tinggal berapa saja, itu gratis. Masa KPK tidak demikian? Itu siapa saja kalau sudah meninggal ya ujur lah, seperti itu kan ya Tretan. Tetapi ini jangan sampai apa namanya ya, jadi sebuah kebiasaan yang seperti ini. Soalnya ya Tretan, persoalan kasus dana hibah Pemprov Jatim ini bener-bener lama. Bayangkan, ini kejadian itu masih jauh-jauh hari sebelum Pilpres. Ini kan kejadiannya tahun 2021, 2022. Berapa tahun sampai sekarang? Yang 21 tersangka, betul memang KPK sudah menetapkan tersangka. Tetapi substansi dari hukumnya itu yang masih belum ditegakkan secara maksimal. Apa? Mereka tidak ditahan. Coba Bapak KPK, kalau boleh tahu ya, itu kan Bapak sudah menetapkan tersangka. Jadi ada 17 tersangka yang masih belum ditahan. Katakanlah Bapak Agus Kusnadi ini sudah bukan masuk hitungan, jadi tinggal 16. Coba amati,
ada salah satu tokoh yang usianya saya itu lebih tua dari bapakku sebenarnya. Ya silakan dari sendiri wong. Saya kan sudah ngasih pintunya Pak. Coba amati siapa dia. Itu. Nanti nyusul Pak. Kalau nyusul dia, waduh uzur lagi. Ya bukan mengharap kita ini dengan dalih kematian bahwa membebaskan segalanya, tidak. Tapi ini kan sebetulnya lebih kepada evaluasi manajemen pelayanan hukum. Seperti itu. Saya mengapresiasi dan bagus kinerja KPK akhir-akhir ini yang responsif dan menegakkan hukum secara adil. Tapi tolonglah Pak, sampean ini kan juga manusia, atau penegak hukum ini kan semua manusia. Kalau sekiranya perkara ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dituntaskan secara cepat, ringkas, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tolonglah kasus ini jangan diusut. Bukan jangan diusut, sekali kerjanya ingin minta mending gak usah diusut saja seperti itu. Ini kan kayaknya gimana ya Tretan? Kan turun rokok nak ngeber atas kabar tak nyabak deh. Teh abid lihat ada tos dan hibah ada sampai mereka pi. Dan ini yang timbul di benak masyarakat adalah semakin lelet, semakin lambat penanganan perkara. Masyarakat itu memunculkan sebuah stigma buruk, stigma kecurigaan bahwa masyarakat yakin di balik leletnya penanganan perkara ini, tapi sedikit banyak pasti akan mendapatkan bisik-bisik tuh. Pasti dong, pasti ada bisik-bisik sedikit. Bahkan kalau lama seperti ini bisik-bisiknya itu nggak sedikit, bisa jadi banyak. Berpeluang semakin proses perkara hukum ini lelet, maka peluang untuk negosiasi lah itu ada. Saya ini tidak menuduh Pak, ini kan dugaan saja Pak. Wah kalau kasus ini banyak bagus KPK, saya bagus. Tetapi di balik kebagusannya, keproporsionalnya, ayolah kalau sekiranya perkara ini nggak mau diselesaikan, udah nggak usah diusut Pak. Kok keras terus? Ya keras karena ini menyangkut tentang wilayah daerah tempat tinggal saya di Jawa Timur. Gimana? Gak mau disut atau masih menunggu yang lain sampai meninggal dunia satu persatu Pak ya? Ya silahkan Pak, bagus Pak kalau begitu. Tangkap semua koruptor itu yang tua-tua, gak usah diproses sampai tuntas, menunggu perkara matinya. Setelah mati atau meninggal, lalu mengeluarkan rilis bahwa perkara dihentikan. Enak banget tuh. Seperti itu. Iyalah, gak usah takut-takut. Ini Tretan, masyarakat semua, kalau ini kita kritik, kita evaluasi hanya demi kemajuan, hanya demi penegakan hukum di negeri kita tercinta ini. Gak usah takut-takut lah. Seperti itu. Ada sebagian publik yang mengatakan bahwa wah kalau KPK ini masih independen, terus ada kejaksaan ini masih independen sebagainya, cenderung ini nggak usah. Kalau misalkan ini sudah layak untuk kita evaluasi, layak kita beri arahan, ya sudah arahkan saja. Saya enggak. Ya bukan berarti saya menantang, tidak Tretannya. Kan ini kan untuk menjaga marwah penegakan hukum kita. Seperti itu. Ayolah. Masyarakat ini sudah menaruh kepercayaan kepada KPK. Namun di balik kepercayaannya, setiap ada kasus penanganannya lelet, bosan tuh masyarakat menunggunya Tretan. Betul bosan. Itu. Ada rumor dan alasan bahwa dalam
ketika masyarakat itu bertanya kepada KPK, kok penanganannya tidak cepat, tidak, karena KPK lalu menjawab bahwa dalam mengusut perkara ini tidak mudah katanya, harus memanggil beberapa dan banyak saksi untuk mendapatkan fakta dan barang bukti hukum, sehingga hukum yang ditegakkan itu benar-benar sudah mengikuti mekanisme. Ya iyalah, itu jawaban sebetulnya nggak layak disampaikan. Ini kan sepertinya hanya jawaban yang sifatnya itu modus dan alibi. Ya, kemarin KPK itu menangani apa ya yang juga jadi sorotan? Nah, ada pemberian rehabilitasi kepada ex dirut ASDP. Ya betul, ini juga bagian dari gelombang semrawutnya penanganan hukum yang dilakukan oleh KPK. Loh, jangan kira ya pemberian surat rehabilitasi dari presiden itu dinilai sebagai bentuk sumbangsi pembelaan karir kepada Ira Puspadewi itu. Bukan. Surat rehabilitasi ini ya Tretan juga secara tidak langsung kemarin ini menampar KPK. Surat rehabilitasi ini kan bukan cuma hanya pemulihan sebetulnya. Rehabilitasi yang diberikan oleh presiden kepada perkara hukum yang dilakukan ataupun ditegakkan suatu instansi itu sebagai bentuk koreksi. Nah, kalau sudah dikoreksi berarti ada sesuatu hal, ada suatu instrumen yang penanganannya ini betul keliru. Namun setelah setelah KPK ini ditanya oleh publik persoalan pemberian rehabilitasi ini, maka KPK dengan judis dan ludisnya dia seakan-akan ingin menampar balik kepada Prabowo, yang memberikan sinyal seakan-akan KPK ini tidak rela. Loh, kok diberikan surat rehabilitasi padahal KPK sendiri itu mengaku penanganan Ira Puspadewi ini sudah melalui berbagai mekanisme hukum. Ya terserah mau beralasan apa, kan yang penting kalau pemberian rehabilitasi ini dari kasta tertinggi, institusi tertinggi di tanah air kita, di republik kita, berarti ya memang harus layak dikoreksi. Maka dari itu bawahan itu harus menerima, jangan ngelawan lah. Gak terima, KPK bilang gak paham apa katanya maksud dan alasannya. Jangan tanya kepada publik. Kalau KPK jawab nggak tahu apa maksud dan alasannya pemberian rehabilitasi, maka publik pun berhak bertanya, kenapa KPK kok sebegitu ambisinya menangani perkara ex dirut ASDP, padahal setelah melalui berbagai persidangan Ira dan mantan dua direksinya ini tidak terbukti bersalah. Bahkan Ira dan teman-temannya ini tidak melakukan korupsi sepeser pun. Lah, kalau tidak ada tindakan pidana, kalau tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan, masa ini mau ditetapkan sebagai tersangka hukum? Ya enggak lah, kan seperti itu. Wah, iya mungkin rakyat ataupun masyarakat diam selama ini apa yang dilakukan oleh KPK, menangkap ini, menangkap itu. Tapi jangan menganggap bahwa semua perbuatan, tindakan yang dilakukan demi penegakan hukum KPK, sampean jangan merasa benar sendiri ya. Itu
di sini ada masyarakat yang mengawasinya dan Bapak Presiden. Sehingga pemberian surat rehabilitasi kemarin kepada Ira Puspadewa sudahlah KPK menerimanya saja. Ya harus menerima karena memang ditampar itu. Seperti itu. Terima kasih.